Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, bekerja di menara pengawas atau Air Traffic Control ATC sebuah bandara tentunya memerlukan konsentrasi penuh karena bertanggung jawab mengawasi dan menjaga keamanan lalu lintas pesawat terbang yang take off, landing, atau yang masih berada di udara. Nah, kini kami akan mengajak Anda ke ATC Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Tangerang, Banten untuk melihat bagaimana kegiatan di sana pada saat ini menjelang waktu sahur tiba. Sudah ada rekan Rizka Salsabila yang saat ini akan menginformasikannya untuk Anda. Selamat pagi Rizka. Selamat pagi Indi dan juga pemirsa. Benar sekali, saat ini saya sudah berada di atas menara di Bandara Soekarno-Hatta, yaitu menara ATC yang mana merupakan sebagai tempat bekerjanya para air traffic controller atau para pemandu lalu lintas udara. Nah, saat ini saya sudah bersama Pak Didit sebagai apa, Pak? Deputi General Manager Operasi 5. Bapak boleh dijelaskan nggak sih Pak, pekerjaan sebagai seorang ATC itu seperti apa sih Pak? Oke, makasih. Selamat pagi para pemirsa di tanah air TV One. Jadi pemandu lalu lintas udara itu pada dasarnya adalah petugas yang bertugas untuk memandu lalu lintas udara, di mana tugas pokoknya adalah yang pertama mengamankan pergerakan pesawat yang ada di darat, kemudian yang ada di udara, menghindarkan tabrakan, kemudian memberikan efisiensi, kemudian memberikan informasi juga kepada penerbang, dan juga kita membantu jika ada sesuatu keadaan darurat, kita membantu memberikan informasi kepada SAR. Seperti itu, Mbak. Pak, ini saya udah melihat banyak sekali monitor di sini, Pak. Boleh dijelaskan nggak, Pak? Ini yang di depan kami, di depan kita ini awalnya, ini monitor apa nih, Pak? Oke, ini adalah ASM GCS namanya, atau Advanced yang ini, Mbak ya. Advanced Surface Movement Guidance and Control System. Nah, sedangkan yang ini adalah Air Situation Display pada ATS sistem kami yang menampilkan data radar dari seluruh wilayah Jakarta FIR. Kemudian ini fungsinya adalah menampilkan data-data radar di mana pesawat yang sudah terbang semuanya seperti ini. Kita lihat ini ada target Garuda 606 dengan ketinggian 350, artinya pesawat ini sedang terbang di ketinggian 35.000 kaki. Bedanya dengan yang ini adalah yang radar ground movement ini adalah untuk mendeteksi seluruh pergerakan seluruh kendaraan yang ada di darat yang beroperasi di dalam Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Berarti, ya Pak, pekerjaan itu merupakan satu pekerjaan yang sangat vital untuk di bandara ya Pak ya? Betul sekali. Jadi seluruh pergerakan yang ada di Bandar Udara Soekarno-Hatta ini dikendalikan oleh tower di Jakarta Air Traffic Service Center ini. Jadi seluruh yang bergerak di dalam aerodrome atau bandara ini atas seizin Bandar Udara Tower Jakarta Air Traffic Service Center ini. Nah Pak, ini kan kita lagi memasuki bulan Ramadan nih, sudah menjelang 1 minggu. Kira-kira ada penambahan personil kah atau petugas ATC di sini Pak? Ya, kalau penambahan kita sudah cukup untuk operasional sehari-hari, akan tetapi kita ada beberapa metode untuk mengantisipasi lonjakan musim lebaran biasanya. Jadi kita nyebutnya kalau musim rame itu peak season. Biasanya tahun baru, biasanya lebaran. Nah, kalau biasanya traffic itu diprediksi meningkat. Nah, untuk tahun ini lebaran diprediksi peningkatannya 10%. Jadi terkait dengan peningkatan tersebut, kita antisipasinya adalah yang pertama kita menganalisa kira-kira berapa lonjakan trafiknya, kemudian kita mempersiapkan sektor-sektor mana yang biasanya akan terimbas terhadap lonjakan tersebut. Nah, sektor tersebut biasanya apakah akan dibuka lebih panjang ataukah nanti jam berapa baru bisa di-combine dengan
sektor yang lain. Pak, ini kayak jam segini nih Pak, jam 3 itu kan orang pada buka pada sahur nih Pak. Nah, pembagian jam kerjanya seperti apa tuh Pak? Ya, oke. Jadi di dalam dunia penerbangan itu kita sudah diatur ketat oleh yang namanya Fatigue Risk Management System. Jadi kita harus mengikuti aturan, ada jam kontrol maksimal. Jadi seluruh petugas pemandu lalu lintas udara itu mereka maksimal melaksanakan tugas dalam satu waktu itu selama 2 jam. Jadi selain kita memperhatikan tingkat fatigue, stres, juga kesehatan fisik. Jadi mereka sebelum bertugas itu kita sediakan dokter yang standby. Jadi mereka sebelum masuk dinas tensi diukur, kemudian kesehatannya diperhatikan. Jadi kalaupun harus ada yang butuh medication ketika memang tidak menimbulkan kantuk atau apa, itu mungkin bisa bisa diloloskan, nanti dokter yang menentukan apakah bisa bertugas atau tidak. Jadi berarti ada dokter yang 24 jam juga stay di sini ya Pak ya? Betul. Itu juga tugasnya terus memantau di sini. Terus terkait dengan sahur, karena kita tadi rollingnya 2 jam, nanti kita atur strategi ya siapa yang sahur duluan gitu Mbak. Selain itu nih Pak, berdasarkan pengalaman pribadi aja nih Pak, ada selama bekerja sebagai ITC ini ada yang menarik atau yang berkesan gitu Pak? Oh ya, pernah satu kali, dulu waktu saya masih memandu lalu lintas udara, saya suatu hari dicari oleh senior saya yang baru turun dari pesawat. Ternyata senior tersebut baru berbicara sama pilot, itu menyampaikan, "Mas, tolong cari tahu siapa ini yang memandu di sektor ini. Saya selalu tenang kalau mendengar suara ini." Nah, kebetulan ketemu saya, ternyata saya yang ngontrol. Itu membuat perasaan senang, bangga, kemudian termotivasi untuk memberikan lebih gitu Mbak. Terima kasih Pak Didit. Ya, Fahada dan juga pemirsa, seperti itulah bagaimana kerjanya para air traffic controller yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Menjelang Lebaran ini memang ada penambahan dan juga ada peraturan atau maksud kami ada sesuai dengan peraturan yang ada seperti itu untuk melakukan pergantian selama sahur sehingga juga akan menjaga kesehatan para air traffic controller ini untuk tetap siap sedia untuk melayani para pemirsa yang di rumah atau akan melakukan perjalanan udara. Seperti itu, Fada, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporannya Rizka Salsabila. Selamat sahur ya untuk Rizka dan juga teman-teman air traffic controller di sana. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda masih ada beragam informasi penting dan juga menarik seputar Ramadan. Tetap di Berkah Sahur Ramadan.